kita mulai BKP hari ini, ada bagian dari silakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri BKP kita hari ini dengan tema penyalahgunaan media sosial. Ada baiknya sebelum kita memulai BKP kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apapun doa kita semoga dijawab oleh Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama pada BKP hari ini kita harus mengetahui apa sih sebenarnya pengertian BKP itu sendiri. Oke teman-teman, ada yang tahu apa pengertian dari BKP? Ya benar, BKP ini adalah kegiatan bimbingan kelompok untuk membahas masalah hukum yang dimanfaatkan dinamika kelompok itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa tujuan dari BKP itu sendiri. Tujuan dari BKP ini tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu kita untuk berbicara di muka orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, dapat belajar menghargai pendapat orang lain, dan tujuan utama yaitu untuk membuat kita menjadi lebih akrab dalam membahas topik kita hari ini. Selanjutnya, cara melaksanakan BKP ini sendiri ialah yang pertama, setiap anggota kelompok diminta berbicara bebas mengeluarkan pendapat dari dirinya sendiri, tidak selalu menyalahkan satu sama lain, dan tentunya harus bertanggung jawab sesuai norma yang berlaku. Dalam BKP ini juga ada azas-azasnya. Yang pertama itu ada azas keterbukaan. Maksudnya di sini anggota bersedia terbuka dalam hal pendapat pada saat BKP ini berlangsung. Yang kedua itu ada azas kesukarelaan, di mana anggota bersedia dan sukarela memberikan pendapatnya untuk keberlangsungan BKP ini sendiri. Yang ketiga itu ada azas kemauan yang melakukan BKP sesuai norma yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada azas kerahasiaan, di mana para anggota bersedia menjaga rahasia, menjaga informasi yang kalian dapat dari BKP. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan BKP ini, ada baiknya kita bermain game dulu, di mana kita bermain game ini untuk menimbulkan keakraban satu sama lain. Teman-teman boleh berdiri. Oke teman-teman, ada pun tujuan dari game ini sendiri untuk melatih keakraban antara satu dan lainnya. Game yang akan kita mainkan ini berjudul Marina Menari di Atas Menari. Pertama-tama, untuk sudah ini, jika saya katakan Marina, jika saya katakan menari, itu ya. Jika saya katakan menara, maka tangannya di ke atas, untuk menara sambil loncat. Oke teman-teman, paham? Oke, Marina menari di atas menara, di atas menara, di atas menara, menari, menari, menari di atas menara, menari, menari di atas menara, Marina di atas menara, menari. Oke teman-teman, sekian game pengakraban kita hari ini. Yang kita akhiri dengan tepuk tangan. Silakan BKP kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya dalam game tadi. Terima kasih sudah bersemangat melakukan game tadi. Di sini kita masuk pada topik yang kita akan bahas pada BKP ini, yaitu tentang penyalahgunaan media sosial. Oke teman-teman, apa sudah bisa kita mulai? Sudah. Baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya penyalahgunaan media sosial itu. Penyalahgunaan media sosial ini adalah penggunaan media sosial yang tidak sesuai
sesuai dengan fungsinya atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Media sosial merupakan sebuah media online yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan tindakan apa saja yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu, kira-kira menurut teman-teman nih, apa sih sebenarnya mengapa kita penting mempelajari penyalahgunaan media sosial ini? Yang bisa menjawab? Kalau menurut saya, berdasarkan yang Alisa katakan, media sosial itu adalah dari saya, yang mana beberapa sedikit penyalahgunaan itu akan mendapat seperti karena kan kita perlu belajar itu karena supaya kita tahu bagaimana aplikasi. Karena kan penyalahgunaan media sosial ini akan menggunakan aplikasi dari seperti kita pernah seperti aplikasi menggunakan data terpilih banyak kayak misalnya dia deskripsi dari banyak gitu kan. Kemudian itu bisa jadi digunakan untuk penyalahgunaan seperti pinjol ataupun jaminan lainnya. Terus bisa juga menjadi kebencian dan juga permusuhan karena media sosial ini akan menjadi sumber penyebaran hoax sebetulnya. Terus dan juga akan mengakibatkan konflik dan juga masalah privasi. Terus beberapa hal yang juga itu adalah hal yang karena ada beberapa kita sampai kan di dalam menggunakan media itu komunikasi yang kemudian tentunya adalah kepada dari saya katakan tentunya ada pada negatif. Nah tentunya akan menjauh seperti itu seperti menjauhkan organisasi dekat malah menjauh karena kan kita kan komunikasinya misalnya berjauh harusnya kan kalau mau dekat kita komunikasinya dengan cara ketemu kan tapi dengan cara kita menggunakan media sosial tentunya ini akan menjauhkan mendekat dan dekat di sini. Terima kasih guys atas jawabannya. Yang kedua itu, pertanyaan yang kedua dari saya itu kira-kira apa sih faktor penyebab dari penyalahgunaan media sosial ini sendiri? Itu bisa banyak faktor diri dari diri kita sendiri. Ya kalau kita perlu itu, jadinya kita lebih senang gitu sosialisasi di media sosial daripada di lingkungan kita yang nyata gitu. Terus ada senang jika mendapat komen atau banyak likes. Padahal kalau di komen atau banyak likes itu hanya di media sosial. Kita orang-orang juga tahu apa sebenarnya yang dialami kita gitu. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang ketiga, kalau ada faktor penyebab pasti ada dampaknya. Kira-kira dampak dari penyalahgunaan media sosial ini bagaimana Anda bisa? Dampak itu bisa cenderung media sosial, dan mengakibatkan stres, depresi atau kecemasan di dalam dirinya gitu. Terus menimbulkan ketidakpuasan diri gitu. Yang dapat mengakibatkan kesehatan mental. Terus itu ada meningkatkan risiko pengalaman buruk di internet, membuat orang menjadi cenderung terhadap internet, membuat interaksi secara tatap muka itu cenderung menurun. Terima kasih. Yang terakhir mungkin solusi dari penyalahgunaan media sosial ini sendiri ada yang bisa? Oke, solusi digunakan untuk menghindari kejahatan di media sosial ini. Kejahatan itu yang pertama dari HP itu kita harus mengatur contoh penggunaan HP, kemudian tidak menggunakan HP seperti itu agar kita bisa terlepas daripada kemudian ketika itu notifikasi dari Instagram semoga kita tidak memakai atau tertarik untuk menggunakan HP untuk menghindari itu kejahatan di media sosial itu. Pertama, tidak mengungkapkan identitas pribadi kita di sosial media. Misalnya itu kita bikin saya di sekolah di sini, sebaiknya kita tidak menggunakan data saya itu ini
nggak usah dibuat-buat di kemudian itu berganti keluaran sendiri kita cara sandi media sosial kita sehingga tidak mudah bagi hackers untuk mengakses atau mungkin itu menggunakan VPN untuk baik Terima kasih Vanessa. apa itu Kemudian itu kan juga perilaku. Nah, terima kasih ya video Pulang ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu mungkin kita bisa main lebih lagi untuk meningkatkan membangun komitmen di dalam GKP kita hari ini. Oke teman-teman, silakan berdiri. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita akan bermain game di mana game ini bertujuan untuk membuat meningkatkan penumbuhan komitmen terhadap kita. Oke, game yang akan saya bawakan itu adalah Samson dan Dalia. Di sini ada tiga peran, yaitu Samson, Dalia, dan Sina, di mana teman-teman boleh jadi dua kelompok. Ini dulu saja. Oke. Di mana di sini ada tiga peran, yaitu Samson, Dalia, dan Sina. Di mana Samson itu akan kalah dengan Dalia. Pertama, Sina itu akan kalah dengan Samson. Samson itu akan kalah dengan Dalia, dan Dalia itu akan kalah dengan Sina. Teman-teman boleh berebut, di mana nanti memilih masing-masing peran. Kalau teman-teman itu memilih Samson, maka itu tangannya ini. Kalau teman-teman memilih Dalia, oke. Kalau teman-teman memilih Sina, oke, boleh kita mulai, boleh berebut dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, yang menang sudah ini. Mereka lanjut lagi. 1, 2, 3. Lagi 2. Oke teman-teman, dari sini kita tadi mau melakukan 3 tahap. Jadi kalau mereka bermain bola otomatis mereka yang menang. Oke. Jadi ini kita akhiri dengan kemenangan. Selamat dulu. Jadi BKP kita lanjut. Oke teman-teman, terima kasih atas game penumbuhan komitmen tadi. Di sini selanjutnya kita akan mengisi format game-3, di mana format ini yang harusnya kita isi dengan list, maka kita isi dengan lisan aja. Mungkin yang pertama itu ada berpikir. Pertanyaannya adalah pengetahuan apa yang didapat dalam BKP ini, yang bisa menjawab saya. saya yang ada dalam pikiran saya adalah saya dapat menambah pemahaman tentang dampak negatif dari penggunaan yang tidak tepat dan bagaimana cara menghadapinya. Ya, terima kasih. Format yang kedua itu ada merasa. Apa yang kira-kira teman rasakan setelah melakukan BKP hari ini? Ada yang bisa menjawab? Saya dalam mengikuti BKP kelompok hari ini, saya merasa lebih sadar akan pentingnya penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab terhadap media sosial. Karena sehari-harinya kita itu memakai media sosial gitu, dari mulai kecil sampai sudah tua gitu. Jadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, terima kasih. Selanjutnya, boleh. Ini ada apa? Oke teman-teman, selanjutnya itu ada format yang ketiga, yaitu bersikap. Bagaimana ke depannya teman-teman menyikapi masalah yang kita bahas ini? Sikap yang bisa kita gunakan ke sikap yang bisa kita terapkan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial ini. Pertama itu kita bisa lebih kritis dan positif menangkap
informasi kita dapat dari media sosial dan tidak langsung menelanjang mentah-mentah. Kemudian kita bisa membagikan konten-konten yang positif dan agar menghindari adanya penyalahgunaan media sosial. Terima kasih Monica. Selanjutnya itu ada format bertindak. Kira-kira tindakan apa yang mungkin teman-teman lakukan selanjutnya setelah melaksanakan BKP hari ini? Mungkin tindakan yang mungkin kita lakukan sebelumnya kita boleh misalnya mengkampanyekan dampak apa yang kita jadi kalau kita seperti dampak yang menggunakan kesadaran daerah berbicara memberikan edukasi kepada teman-teman kita tentunya apa saja risiko yang terjadi kalau kita tidak menggunakan media sosial. Terima kasih. Selanjutnya itu ada format yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Pertanyaannya, kira-kira tanggung jawab apa yang menurut diri teman-teman hari ini setelah melakukan BKP ini ada yang bisa mengedukasi kepada diri sendiri maupun orang lain mengenai dampak negatif dalam penyalahgunaan media sosial, mempraktikkan penyalahgunaan media dan bertanggung jawab terhadap media sosial, memberikan sebuah informasi maupun tips tentang cara menggunakan media sosial secara positif dan produktif. Oke teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari BKP kita hari ini, yaitu kesimpulan dari BKP tentang penyalahgunaan media sosial ini adalah bahwa penggunaan media sosial yang tidak tepat dapat memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko penyalahgunaan media sosial dan mendorong penggunaan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Melalui edukasi, kampanye, dan tindakan nyata, kita dapat mempromosikan penggunaan media sosial yang sehat, positif, dan produktif bagi semua orang. Selanjutnya, di sini saya akan menanyakan kira-kira kesan apa yang teman-teman dapatkan setelah melaksanakan BKP hari ini. Saya merasa beda dari betapa pentingnya dan negatif dari penggunaan media tersebut. Saya juga terkesan dengan kemampuan untuk menghasilkan perubahan yang positif melalui kesadaran dan tindakan. Selanjutnya pesan-pesan yang dapat disampaikan adalah saya ingin memberikan pesan kepada diri sendiri maupun orang lain dalam menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab maupun produktif. Penting bagi kita semua untuk menemukan dan mengendalikan suatu penggunaan media sosial agar tidak terjebak dalam pola yang merugikan. Oke, selanjutnya harapan ada yang bisa harapan yang bisa saya berkata itu kita saya harap kita bisa menggunakan media sosial dengan baik, kemudian bisa membatasi penggunaan media sosial tidak menyebabkan informasi-informasi pribadi kita. Kemudian kita harus seperti yang dikatakan tadi, kita menyampaikan bahwa media sosial itu harus digunakan dengan baik agar kita terhindar dari segala penyalahgunaan media sosial. Teman-teman, terima kasih atas waktunya hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri BKP hari ini, ada yang kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan saya bawakan semoga dari segala sini supaya yang ada di Allah yang terbaik bisa saya melaksanakan BKP hari ini. Berikanlah kekuatan kepada kami agar mampu memahami materi yang laksanakan hari ini. Kalau ada yang berdunia bila bersama bola. Teman-teman, untuk pertunjukan yang terakhir mungkin kita bisa berdiri untuk menyanyikan lagu Rasa itu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, menarilah tanpa lelah sampai engkau menarinya. Laskar pelangi takkan terlihat
Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sudah. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oke teman-teman, sekian kegiatan DKP kita hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan agar bisa melaksanakan DKP selanjutnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam DKP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.